Selamat datang di depan saya. Di sini saya memiliki Realme 14T dan hari ini saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana cara melewati verifikasi Google di ponsel ini. Jadi untuk memulai, kita akan membutuhkan beberapa persyaratan. Yang paling penting adalah ponsel kedua. Saya akan menggunakan OnePlus, meskipun saya sendiri tidak yakin tipe yang mana. Semoga saja itu bisa berfungsi. Alasan saya bilang semoga saja adalah karena kita akan menggunakan aplikasi phone clone sebagai metode bypass. Dan setidaknya saya percaya kedua perangkat ini memang sudah dilengkapi dengan aplikasi phone clone yang sudah terpasang. Secara teknis mereka adalah perusahaan yang sama. Ini OnePlus dan Realme, tapi mereka berada di bawah satu induk perusahaan besar. Jadi aplikasi-aplikasi ini sebenarnya bisa saling dipertukarkan. Tapi alasan saya menyebutkan itu adalah karena misalnya Anda mungkin punya ponsel seperti Xiaomi, Saya rasa itu yang terakhir kali saya alami masalah, di mana saat Anda mencoba memberikan izin, entah kenapa Xiaomi tidak mengizinkan Anda memberikan izin. Jadi aplikasinya benar-benar tidak bisa berfungsi. Jadi kadang-kadang Anda mungkin mengalami hal itu meskipun kita menggunakan perangkat Android untuk ini yang memang dibutuhkan, bisa saja tetap tidak berhasil. Jadi maaf jika Anda memiliki perangkat seperti Xiaomi. Seperti yang saya bilang, saya tidak ingat pasti apakah itu mereknya, tapi sepertinya begitu. Jadi dalam hal ini Anda bisa mencari perangkat bermerek lain dan mencobanya dengan yang berbeda. Kebanyakan akan berfungsi. Jadi ya itu salah satu persyaratan yang kita butuhkan, yaitu ponsel kedua. Hal lain yang kemungkinan besar tidak akan menjadi masalah bagi Anda adalah koneksi internet. Dan pada dasarnya itulah semua yang kita butuhkan. Hal lain yang sebaiknya Anda miliki, meskipun mungkin bukan persyaratan mutlak, yaitu banyak kesabaran. Proses-proses ini, khususnya yang menggunakan situs web kami, memang agak merepotkan. Dan itu sebagian karena banyaknya iklan yang harus dihadapi. Secara sarkastis, itu luar biasa. Itu benar-benar hal terbaik yang bisa Anda alami. Jadi ya, seperti yang mungkin sudah Anda tebak, saya bukan penggemar berat. Jumlah iklan yang akan kita lewati, dan iklan-iklan itu semakin lama semakin mengganggu. Jadi, saya akan menunjukkan hal itu begitu sesuatu terjadi, karena cara kerjanya benar-benar buruk dan keterlaluan. Jadi saya akan menunjukkan dan memberitahu Anda apa yang harus dilakukan, karena kadang-kadang itu bisa membuat Anda sedikit bingung. Jadi bagaimanapun juga, mari kita mulai. Sekarang ponsel yang bisa Anda lihat di sini sedang terkunci. Ponsel ini meminta saya untuk menggambar pola verifikasi untuk membukanya, dan jika saya tutup, ponsel akan meminta saya untuk masuk dengan akun Google. Sekarang kita berasumsi bahwa kita tidak tahu keduanya. Jadi untuk memulai, pertama-tama jika Anda berada di awal, di mana Anda bisa memilih bahasa, maka pilihlah bahasa, lalu lanjutkan sampai Anda sampai di halaman sambungkan ke Wi-Fi. Seperti yang saya lakukan sekarang, saya berada di halaman masuk ke jaringan Anda yang sudah saya lakukan, dan setelah Anda terhubung ke jaringan, Anda bisa kembali atau mundur ke halaman pemilihan bahasa, lalu pilih panggilan darurat. Dan di sini Anda akan mengetikkan bintang pagar 899 dan ketika Anda menekan pagar, itu akan membawa kita ke mode aneh ini. Sekarang di sini Anda ingin memilih tes manual. Sebelum saya lanjut, izinkan saya membersihkan layar dulu karena terlihat agak kotor. Nah, sekarang jauh lebih baik. Jadi setelah Anda memilih tes manual, Anda ingin menggulir ke samping di sini. Ini adalah halaman yang bisa digulir. Pilih kamera, dan dari sini kita akan memilih yang mana ya. Saya rasa itu tes kamera, ya. Itu akan masuk ke tes kamera, dan Anda bisa lihat kameranya terbuka hanya supaya Anda bisa melihat ini. Jadi seperti itu. Sekarang yang perlu Anda lakukan hanyalah mengambil foto. Nah, seperti itu. Kita sudah punya satu foto, Anda akan klik di sini, setuju dan lanjutkan. Dan berikutnya, mohon bersabar saat saya menghadapi iklan sambil mengikuti panduan dari situs web kami. Jadi dari sini kita akan pilih bagikan. Dan Anda ingin LCMD, pencarian gambar Google atau pencarian gambar saja ya. Cukup geser ke atas untuk menariknya sepenuhnya, lalu Anda akan menghapus gambar tersebut. Jadi klik pada kotak, bukan kotak, maaf, tapi X.
Dan di sini kita akan mengetikkan hard reset pada info tersebut, garis miring bypass. Aku percaya benar, aku sebenarnya. Tidak, maaf. Ya, aku telah mengacukannya, aku akan memperbaikinya. Mari kita lihat. Jadi, begitu kita kembali dulu lagi, mencari itu dia, dan apakah kita perlu menahannya? Oh, oke. Jadi dari sini, begitulah. Jadi kita seharusnya mengeklik tepat di sini, pada 3 titik ini saat Anda membuka Google Lens. Dan selanjutnya kita akan memilih kebijakan privasi, itu dia, dan ini akan membuka browser sekarang. Kemungkinannya kita bisa lolos dengan pergi ke cara yang saya mulai. Tapi saya hanya ingin mengikuti panduannya, sepenuhnya sesuai dengan yang tertulis. Jadi dalam hal apapun, ini membuka peramban kita di sini. Pastikan Anda memilih gunakan tanpa akun. Dan kemudian di bilah pencarian. Tidak? Oh, kita akan klik tepat di sini pada titik 3 ini. Atau seperti tampilan kotak-kotak aneh yang sering terlihat seperti Google, saya bisa menolak semua itu karena sebenarnya hal tersebut tidak terlalu penting untuk diperhatikan. Lalu, di bilah pencarian yang terletak di bagian atas layar, kita akan secara perlahan dan hati-hati menuju ke sebuah situs web yang bernama Harder. Setelah itu, kita akan mengetikkan info/bypass dengan presisi yang tinggi. Nah, sekarang bersiaplah sepenuhnya untuk menyaksikan dan mengalami hal-hal yang sangat aneh dan tidak terduga yang akan segera terjadi di hadapan Anda. Jadi kita akan klik bukan yang ini, melainkan yang lain. Kita akan memilih opsi yang berbeda dari yang ini. Di mana versi bypass? Unduhan. Oke, itu menarik. Jadi ini sebenarnya bukan yang seharusnya kita buka. Oh, tidak jadi. Ternyata ini memang yang benar. Tapi entah kenapa untuk kembali dan menunjukkan kepada Anda, di situ tidak tertulis hard reset info/bypass, padahal itu bagian yang penting, dan bagian bypass di situs web kami sebenarnya tidak ada di menu drop-down, kalau saya tidak salah ingat, jadi Anda memang harus mencarinya dengan mengetik manual. Tapi bagaimanapun juga, inilah halaman yang memang perlu kita buka. Di sini tinggal setujui saja dan ada iklan, seperti yang saya sebutkan. Meskipun sepertinya tadi baru saja tertutup, jadi tidak jadi. Saya terlalu cepat bicara. Apakah saya harus memilih negara apa saja? Menyebalkan. Jadi seperti yang saya bilang, sabar saja. Ini tidak bisa diterima, jujur saja. Dan ini malah membuka AliExpress, luar biasa. Bisa saya tutup saja ini? Dan seperti tidak sudah menyebalkan. Nah, selesai. Jadi kita kembali ke tempat semula. Astaga, ini bakal sangat mengganggu. Saya benar-benar minta maaf atas pengalaman ini. Seperti yang saya bilang, saya sama sekali tidak ada hubungannya dengan ini. Oke, jadi di sini, setelah kamu benar-benar kembali ke versi bypass, kamu perlu scroll ke bawah dan pilih aplikasi pengaturan. Klik saja, dengan ini akan benar-benar membuka pengaturan. Jadi sekarang akhirnya kita selesai dengan jumlah iklan yang sangat mengganggu dan hanya... Ya sudahlah. Saya bahkan tidak mau berkomentar tentang ini. Ya sudahlah, mari kita lanjut saja. Jadi di sini kita ingin masuk ke layar utama dan layar kunci, lalu pilih tata letak layar utama. Saat kamu melakukannya, akan terjadi glitch dan kamu akan dibawa ke layar utama. Sekarang perangkatnya masih terkunci, jadi jangan buru-buru keluar dulu. Kita masih dalam proses, kita baru setengah jalan sekarang. Sekarang saya akan cepat jelaskan apa yang sedang terjadi dan mengapa kita melakukannya dengan cara ini, agar logikanya sedikit lebih jelas. Jadi sekarang kita sudah bisa mengakses layar utama. Kamu bisa lihat bahwa ada tombol-tombol yang hilang di bagian bawah sini. Perangkat ini masih dalam tahap yang bisa dianggap sebagai tahap pengaturan dan masih terkunci. Karena itu, misalnya jika kamu membuka pengaturan di sini dan mencoba melakukan proses reset, itu sama sekali tidak berpengaruh. Perangkat akan direset dan tetap terkunci karena perangkat masih mengira dirinya dalam proses pengaturan. Jadi selama masih di tahap itu, perangkat secara otomatis akan memeriksa apakah perangkat sudah diverifikasi. Dan karena belum, perangkat akan kembali terkunci. Hal ini akan menjadi penting karena setelah kita melalui prosesnya, kita akan mereset perangkat melalui pengaturan. Dan pada saat itu, prosesnya benar-benar akan berhasil karena perangkat sudah tahu bahwa proses pengaturan telah selesai.
Jadi sekarang kita hanya mencoba membuat ponsel mengalami glitch agar kita bisa menyelesaikan proses pengaturan. Ini membawa kita ke aplikasi yang perlu kita buka, yaitu aplikasi di bawah menu alat yang bernama Clone Phone. Di sini kita akan memilih bahwa ini adalah perangkat baru. Izinkan semua yang muncul di layar. Dan pilih Android lain. Sebenarnya tidak, kita bisa langsung pilih OnePlus di sini. Karena itulah yang saya miliki. Jika Anda memiliki Oppo, Realme, atau OnePlus, Anda bisa memilih yang ini. Jika Anda punya Android lain, cukup pilih Android lain. Jadi itulah yang akan saya pilih. Dan aplikasi ini menampilkan kode QR untuk menghubungkan kedua perangkat ini. Jadi ponsel ini sekarang sudah siap dan bisa kita sisihkan dulu. Mari kita ambil perangkat lainnya yang bisa kita akses. Dan jika Anda tidak memiliki Oppo, Realme, atau OnePlus, Anda perlu membuka Play Store Anda. Dan di kolom pencarian di sini, Anda akan mencari phone. Nah, seperti itu. Sekarang sekemungkinan besar aplikasi ini tidak akan muncul ternyata aplikasi Oppo yang muncul. Jadi seperti yang Anda lihat, kita punya aplikasi Oppo Clone Phone. Sebenarnya kita juga punya OnePlus, meskipun sudah terpasang. Anda bisa memilih salah satu. Mungkin juga ada Realme, meskipun saya rasa saya belum pernah melihatnya di Play Store. Bagaimanapun, salah satu dari aplikasi ini akan berfungsi, jadi Anda bisa memilih yang mana saja. Saya sudah memilikinya, seperti yang saya sebutkan, karena ini adalah OnePlus. Jadi aplikasi ini memang sudah terpasang, jadi saya bisa langsung membukanya dari sini. Sekarang, jika Anda mengunduh ini dari Play Store, karena Anda juga memiliki Oppo, Realme, atau OnePlus, Anda tidak akan memiliki opsi ini. Itu, jadi Anda hanya punya satu tombol. Ini perangkat lama, jadi itulah yang ingin Anda pilih. Dan kemudian setuju lagi untuk semuanya. Nah, itu dia. Dan sekarang kita siap untuk memindai kode QR. Jadi arahkan saja kamera ke benda ini. Ayo, itu dia. Jadi ini kemudian mulai menghubungkan kedua ponsel tersebut bersama-sama. Itu dia. Berikan waktu sebentar dan kami akan mulai mencari semua data. Di sini kita akan membatalkan pilihan semuanya. Jadi Anda dapat memilihnya terlebih dahulu, lalu membatalkan pilihan semuanya. Dan kemudian pilih aplikasi. Lanjut ke halaman berikutnya. Oh, oke, tidak usah dipikirkan. Sepertinya kita benar-benar dapat memilih aplikasi di sini. Jadi sekarang mari kita batalkan pilihan itu, klik pada teks sebenarnya, dan ini akan menunjukkan kepada kita aplikasinya. Saya jadi bingung, biasanya itu terlihat di halaman kedua, namun tampaknya ada sedikit perubahan untuk menjadikannya lebih lancar dan cepat, dan itu bagus. Sekarang di sini, cari aplikasi yang memiliki ukuran paling kecil. Jadi saya sudah melihat sesuatu yang seperti di sini, 25 megabita. Ada lagi? (60 tahun? Oke, jadi sepertinya ini ukuran terkecil bagi saya. Sekarang, alasan Anda ingin mencari ukuran terkecil adalah karena semakin kecil ukurannya, semakin cepat transfernya. Sekarang, setelah Anda memilih aplikasi, Anda dapat melihat ukurannya 1 dari 29 dan 25 megabita. Kita dapat menuju ke halaman berikutnya dan kemudian pilih mulai migrasi. Mulai bermigrasi. Saya perlu memverifikasinya dengan kunci layar ponsel ini. Sekarang, untuk beberapa alasan, meskipun perangkat ini terhubung, saya perlu mengetikkan kode ini di sini. Jadi mari kita lakukan itu. JS R8310. Oke, dan Anda dapat melihatnya sedang ditransfer dengan lancar dan efisien. Proses transfer data ini berlangsung secara bertahap hingga akhirnya selesai sepenuhnya, memastikan semua data telah berhasil dipindahkan ke lokasi yang dituju. Sekarang, setelah migrasi selesai, Anda dapat mengesampingkan ponsel ini dan kembali ke perangkat yang terkunci. Satu hal yang akan Anda perhatikan sekarang adalah setelah transfer, saat kita klik lanjutkan, kita akan dibawa kembali ke layar pengaturan. Pilih selesai. Jadi sekarang kita berada di layar pengaturan, tetapi kita sudah melewati 1 atau 2 halaman lebih jauh dari verifikasi. Kami tidak perlu lagi memverifikasi perangkat ini. Jadi kita dapat memilih lewati di sini dan pilih nanti. Lalu pilih setuju, kemudian proses ini telah selesai. Memulai. Sekarang ini akan membawa kita ke layar beranda.
Sekarang perangkatnya sudah terbuka, tetapi belum sepenuhnya terbuka. Hampir selesai. Ada satu hal terakhir, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, satu hal terakhir yang perlu kita lakukan. Jadi Anda ingin membuka pengaturan Anda. Ayo kembali. Dan di sini Anda akan menggulir hingga ke bawah ke sistem dan perbarui, lalu pilih cadangkan dan setel ulang. Setel ulang telepon. Hapus semua data. Jernih. Dan klik tombol hapus untuk kedua kalinya. Ini kemudian akan mulai mengatur ulang pabrik perangkat Anda. Sekarang, langkah ini sangat penting untuk benar-benar membuka kunci ponsel Anda sepenuhnya. Masih ada perlindungan pada perangkat ini saat ini. Dan dengan menghapus data ini melalui pengaturan, ini memaksa ponsel untuk menghapus semua perlindungan. Ada hal aneh di mana Android saat melakukan riset melalui pengaturan, jika Anda bisa memverifikasi dengan jelas bahwa Anda adalah pemiliknya, yang mana saat ini memang tidak ada perlindungan lagi sebenarnya. Seperti misalnya, Anda bisa membukanya, tidak ada akun Google yang masuk. Perangkat menjalani proses riset dan karena itu juga menghapus semua data. Perangkat menganggap Anda sebagai pengguna yang sah. Namun, sebenarnya perangkat masih menyimpan data pengguna sebelumnya di suatu tempat dalam sistem seperti akun Google, kunci layar, yang juga berarti perangkat bisa terkunci lagi jika Anda melakukan riset, misalnya melalui mode pemulihan. Itu akan mengunci perangkat kembali. Jadi, jika pokoknya melalui pengaturan, itu memaksa perangkat untuk benar-benar membuka kunci dirinya sendiri. Dan itu adalah hal terakhir yang ingin Anda lakukan. Dan setelah selesai, lanjutkan ke proses pengaturan dengan cara apapun yang Anda inginkan. Perangkat akan benar-benar terbuka setelah riset, jadi Anda bisa melakukan apa saja yang Anda mau dengannya. Dan ya, itu saja. Jadi dengan demikian, semoga video ini bermanfaat untuk Anda, dan jika iya, jangan lupa untuk tekan like, subscribe, dan terima kasih sudah menonton.